Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua ada di dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 1 ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Bapak Ibu Saudara, perkara memperjuangkan keadilan dan juga berusaha untuk melakukan hal yang baik bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan oleh kita. Karena kenyataannya sesungguhnya di sekitar kita sudah banyak orang-orang yang sadar akan melakukan hal yang baik dan juga memperjuangkan keadilan. Akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang bukannya mendapatkan penerimaan dari orang-orang di sekitar, malah sebaliknya mereka mendapatkan kecaman bahkan penolakan dari apa yang mereka lakukan. Karena ketika kita berusaha untuk memperjuangkan keadilan dan juga mengusahakan kebaikan bagi orang-orang di sekitar, selalu saja ada tantangannya. Bahkan tak jarang kita harus menerima penolakan meskipun tujuan dari apa yang kita lakukan ialah baik dan untuk memperjuangkan keadilan. Di Alkitab sendiri ada banyak tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keadilan dan juga mengusahakan kebaikan bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi tentu saja mereka tidak selalu mendapatkan penerimaan dan juga dukungan. Malah tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan kecaman bahkan ancaman kematian. Salah satunya ialah Musa ketika ia masih ada di Mesir dan menyaksikan salah seorang dari bangsanya diperlakukan tidak adil oleh orang Mesir. Ia tergerak untuk membela dan juga membantu orang sebangsanya. Akan tetapi apa yang dilakukannya bukan malah memberi ia dukungan, malah mereka orang-orang sebangsanya menyatakan penolakan terhadap Musa. Tapi ini tidak menyurutkan hati Musa. Ketika ia dipanggil oleh Allah untuk menyelamatkan bangsanya dan membawa keluar Israel dari perbudakan di Mesir, ia tetap mau menyatakan kehendak Tuhan melalui perbuatan yang ia lakukan bagi bangsanya. Contoh yang lain ialah Stefanus ketika ia dipanggil oleh Tuhan, diberikan kuasa Roh Kudus untuk menyatakan kebaikan dan juga Injil bagi orang-orang di sekitar, ia malah mendapatkan fitnah. Bahkan ia diseret ke pengadilan dan juga dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi dalam sisa kehidupannya, ia tidak menyesal dengan apa yang ia lakukan. Bahkan ia tetap memegang teguh imannya dan juga tetap mengajarkan kebaikan bagi orang-orang yang kala itu menghukum dia. Begitu juga dengan kisah Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus juga dalam kehidupannya mengusahakan keadilan. Ia menyatakan karya kasih dan juga menyatakan kebaikan bagi orang-orang di sekitar yang bahkan seringkali tidak dipandang oleh orang lain. Akan tetapi ia mendapatkan penolakan dari orang-orang sebangsanya hingga ia harus menempuh jalan derita di atas kayu salib. Akan tetapi ini tidak menyurutkan kasihnya bagi kita. Bahkan di atas kayu salib sendiri pun ia tetap mengasihi orang-orang yang menganiayanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita memperjuangkan keadilan dan juga mengusahakan kebaikan dalam kehidupan kita bagi orang-orang di sekitar kita, jangan kaget jika kebaikan yang kita berikan malah disalahartikan oleh sebagian orang. Jangan kaget jika ketika kita melakukan kebaikan kemudian tidak mendapatkan respon yang positif dari orang lain. Dan jangan kaget jika ketulusan kita tidak dibalas dengan baik oleh orang yang kita bantu. Karena sesungguhnya berbuat baik tidaklah mudah dan tidak melulu mendapatkan respon yang baik juga. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kita agar meskipun sulit, kita harus tetap belajar berbuat baik. Kita harus tetap berusaha untuk mengusahakan keadilan. Karena Tuhan sendiri sudah mencontohkan kasih-Nya. Karena Tuhan sendiri sudah memperjuangkan keadilan dan juga mengusahakan kebaikan.
Karena itu, meskipun sulit, meskipun tidak mendapatkan respon yang positif, kita tidak boleh kapok untuk berbuat baik. Kita harus tetap menyatakan kasih, dan kita juga harus tetap membantu orang lain dan memperjuangkan keadilan. Kiranya Tuhan yang meneguhkan kita dan juga menguatkan iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.